Kembali lagi dengan Anime Nogi. Kali ini Mimin akan melanjutkan alur cerita Gods Apocalypse, di mana akan menceritakan pertarungan antara Zook atau bisa kita panggil Suzaku, sang vermilion merah dewa mitologi Cina, melawan dewa Indra mitologi dari India. Sebelum masuk ke inti cerita, sedikit menceritakan akhir pertandingan dari Prometheus melawan Sun Wukong. Dengan lantang, Jarl mengumumkan bahwa pertandingan telah berakhir. Pemenang dari ronde pertama pertandingan kedua turnamen ini adalah Sun Wukong. Sementara sorak-sorai bergema, terlihat Herakles sedang memapah tubuh Prometheus yang sudah tidak sadarkan diri. Saat Sun Wukong berjalan menuju pintu keluar, Zubaji dengan bangga berseru bahwa itulah kakak seperguruan mereka. Sementara Sawu Jing juga berkomentar tentang betapa brutalnya cara Wukong menghabisi Prometheus. Padahal sebelumnya Wukong bilang pertarungan ini cuma untuk buang-buang waktu saja. Namun Wukong sama sekali tidak memperdulikan mereka dan terus berjalan pergi. Tiba-tiba Wukong meninju dinding di sebelahnya dengan keras. Dia bertanya-tanya kenapa dia merasa sangat kesal sekarang. Wukong teringat tentang kata-kata Prometheus tadi, di mana Prometheus bilang, "Aku tidak butuh alasan untuk menyelamatkan umat manusia, karena mereka adalah temanku." Ucapan itu membangkitkan ingatan Sun Wukong tentang seorang biksu di masa lalu yang memiliki pemikiran serupa. Namun saat ini Sun Wukong berusaha keras menyangkal perasaan itu. Di tribun para dewa, suasana masih sangat riuh. Zeus tersenyum puas, mengakui bahwa Sun Wukong memang pantas menjadi unggulan utama karena meraih kemenangan telak sejak awal. Meski begitu, Ares tetap memuji bahwa Prometheus bertarung dengan luar biasa dan hasilnya mungkin akan berbeda jika lawannya bukanlah Sun Wukong. Hermes menambahkan, dengan kekalahan Prometheus, satu-satunya peserta yang ingin menyelamatkan manusia, maka rencana Ragnarok tidak akan bisa dihentikan lagi. Ares mencoba membela, mengingatkan ayahnya bahwa dulu Sun Wukong pernah menempuh perjalanan berat demi keselamatan manusia sampai akhir. Jadi mungkin saja Sun Wukong itu masih berpihak kepada manusia. Tapi Zeus hanya tertawa. Hermes menjelaskan realita pahitnya. Perjalanan ke barat yang dilakukan Sun Wukong itu terlalu keras. Karena itulah di akhir perjalanannya, Sun Wukong tidak pernah menemukan tujuan baru ataupun lawan yang bisa melampaui apa yang ia temui selama perjalanan ke barat. Singkatnya, menurut Zeus, Sun Wukong telah menghabiskan berabad-abad hidup tanpa tujuan. Dia telah lama kehilangan semangat hidupnya. Ares merasa kasihan, menganggap Sun Wukong kini hanyalah dewa kelas rendah yang cuma punya kekuatan fisik tetapi kosong melompong, berbeda dengan peserta lain yang punya ambisi sangat besar. Saat ini Zubaji terlihat kecewa, mengira mereka akhirnya bisa melihat sisi menyenangkan Sun Wukong lagi. Namun Sawu Jing punya pandangan lain. Sun Wukong bukan kelelahan secara mental dan fisik, dia hanya muak saja. Dalam perjalanan mereka dulu, mereka begitu menderita demi membawa pulang kitab-kitab suci itu. Tetapi hasilnya, manusia tidak pernah berubah. Wukong bersandar di dinding teringat kembali kepada sang biksu Xuanzang, atau biasa kita kenal sebagai Tom Sancong, yang saat itu sudah tua. Di masa lalu di ruangan penuh buku, Xuanzang bersikeras tak akan pernah menyerah menulis sutra, membuat Wukong menatap dengan kesal. Xuanzang adalah tokoh sejarah yang membawa banyak kitab suci dari India ke Cina, mendedikasikan hidupnya untuk menerjemahkan kitab itu sampai akhir hayatnya. Wukong saat itu tak mengerti apa gunanya melakukan hal yang sama setiap hari. Xuanzang tertawa dan berkata, dia tahu manusia tak bisa berubah secepat itu, tetapi dia yakin selama manusia terus hidup, mereka akan mewarisi tekad dan mimpi mereka. Sambil tersenyum, biksu Tom Sancong berkata bahwa perjalanan dan legenda mereka tidak akan pernah sia-sia. Kembali ke masa kini, Wukong bersikeras dia masih tidak paham tentang omongan dari gurunya itu.
Tiba-tiba dia berbalik dan berlari kencang kembali ke arena. Dia menggerutu tentang betapa egoisnya si biksu tua itu. Sambil menyeringai marah, Wukong berteriak lantang, "Kapan suatu hari itu akan datang?" Dahulu Wukong cuma ingin bebas bertarung saja, tetapi dia akhirnya mengakui waktu yang dia habiskan bersama Xuanzang, Zubaji, dan Shawujing sebenarnya tidak terlalu buruk. Melihat Wukong kembali, kedua adik seperguruannya pun terkejut, teringat bahwa dia dulu bertarung demi sesuatu. Lalu Wukong memanjangkan tongkat sakti Ruyi Jinggubangnya dan menegaskan bahwa perjalanannya dulu itu ada artinya. Saat ini di arena, Jarl yang baru saja mau mengumumkan istirahat kaget bukan main karena Sun Wukong tiba-tiba sudah berdiri di belakangnya. Wukong menyuruh Jarl untuk diam. Sementara para dewa bingung bagaimana dia bisa naik ke podium secepat itu. Ternyata Wukong menggunakan tongkatnya yang memanjang sebagai jembatan. Wukong merebut mikrofon Jarl dan berbicara langsung kepada Zeus dan seluruh dewa. Dia memerintahkan mereka untuk mendengar baik-baik karena dia cuma akan bicara sekali saja. Wukong berkata, "Saat aku memenangkan turnamen kiamat ini," Wukong mendeklarasikan, "aku akan membatalkan kepunahan umat manusia." Jarl, Ares, dan para dewa terbelalak tak percaya. Wukong tertawa melihat wajah kaget mereka. Dia menegaskan, jika memusnahkan manusia hanyalah tindakan dewa yang bertindak sesuka hati, maka menyelamatkan manusia juga adalah sesuatu yang bisa dilakukan dewa sesuka hati juga. Dan alasan Wukong melakukan ini karena dia cuma bosan saja. Para dewa murka dengan tingkah dari Sun Wukong, tetapi Zubaji dan Shawujing justru menangis haru. Shawujing berseru bahwa Sun Wukong yang mereka kenal dulu akhirnya telah kembali, dan Zubaji tertawa, menyebut bahwa menantang Valhalla adalah hal yang wajar bagi kakak perguruan mereka. Wukong pun turun dari podium dan berjalan kembali ke arah teman-temannya, diiringi sorakan cemooh dari penonton. Tetapi dia justru merasa sangat segar. Terjebak dalam kebosanan bukanlah gayanya, dan itulah yang membuatnya kesal tadinya. Wukong memutuskan untuk menjadi dirinya sendiri, yaitu melakukan apapun yang dia mau. Melihat ke pintu masuk lain, Wukong bertaruh lawannya nanti juga akan berpikiran sama. Di ruang perawatan, Prometheus dan Herakles menonton video deklarasi Sun Wukong dengan penuh sukacita. Sementara di ruangan lain, sesosok figur misterius juga menyeringai puas melihat aksi dari Wukong. Dia bergumam, memang begitulah seharusnya dewa. Baginya, lebih dari sekedar kekuatan, seorang dewa juga membutuhkan kebebasan. Sosok itu ternyata adalah dewa peserta turnamen kiamat selanjutnya, sang dewa iblis yaitu Belial. Dia adalah sosok yang tak bisa disentuh dari para dewa luar atau outer gods. Di saat yang sama, ketika Sun Wukong menggemparkan arena dengan janjinya membatalkan kepunahan manusia, kepanikan pun melanda para dewa. Namun dua bawahan Zeus memiliki tanggapan yang berbeda, yaitu Nike, sang dewi kemenangan. Dia menduga bahwa Zeus tidak akan terlalu marah, mengingat sifat dari rajanya. Zeus mungkin hanya akan berkata, "Ini pasti akan seru," seolah masalah hidup dan mati ini hanyalah permainan saja. Sebaliknya, Zelos, sang dewa kompetisi, menanggapi dengan sangat serius. Dia segera memerintahkan adiknya yaitu Nike untuk mengumpulkan pasukan kehormatan ilahi. Bagi Zelos, tugas mereka adalah memastikan Ragnarok berjalan sukses. Siapapun yang menghalanginya harus dimusnahkan. Bahkan jika itu adalah peserta turnamen ini atau yang ingin menentang keinginan Zeus sekalipun. Zelos pun sadar, Sun Wukong bukanlah satu-satunya elemen berbahaya saat ini. Namun saat Zelos dan Nike kembali ke istana Olympus, pemandangan mengerikan menanti mereka. Seluruh pasukan kehormatan ilahi telah dikalahkan. Bagian dalam istana pun hancur berantakan. "Binatang buas mana yang melakukan ini?" ucap Zelos. Tiba-tiba terdengar suara tawa cekikikan.
Di sana duduk santai sambil memegang remote terlihat Belial. Dia sedang asyik menonton kartun yang menggambarkan pertarungan legendaris Zeus melawan Kronos. Belial berkomentar betapa santainya Valhalla sekarang. Lalu dia bersorak girang menyuruh Zeus menghajar Kronos di layar TV. Zelos dan Nike segera menghunus pedang mereka. Mereka tahu siapakah sosok ini. Berdasarkan laporan, dia adalah dewa iblis Belial. Sosok yang tak tersentuh dari jajaran Outer Gods. Kontak dengannya dilarang keras karena tingkat bahayanya yang luar biasa. Zelos memaki Belial sebagai sampah karena mengotori istana suci mereka. Belial hanya mendengus. Dia berkata, "Kau melihatnya dengan cara yang salah." Dalam sekejap mata, Belial sudah berdiri tepat di depan Zelos. Dia menahan pedang Zelos agar tidak terangkat hanya dengan menggunakan jari kelingkingnya saja. Belial tersenyum mengerikan. Dia memperingatkan Zelos untuk tidak berpikir bahwa dia bisa dikendalikan olehnya. Belial berkata, "Kita sama-sama dewa. Bagi sesama dewa, tidak ada istilah diizinkan atau dikendalikan." Saat Nike berteriak memanggil kakaknya, Belial menyeringai. Dewa melakukan apa yang mereka inginkan. Itulah arti menjadi seorang dewa, ucap Belial. Lalu darah pun menyembur ke udara. Belial dengan mudah mengalahkan Zelos. Beberapa saat kemudian, arena pertarungan telah diperbaiki. Di tribun Dewa Hindu, Shiva dengan gembira mengumumkan bahwa akhirnya giliran Indra untuk bertarung. Agni bertanya siapakah lawannya, dan Brahma mengungkapkan nama yang menakutkan. Dia adalah Suzaku. Suzaku adalah sang tidak adil dari Outer Gods. Dia pernah ditakuti di seluruh Valhalla sebagai pembunuh profesional. Pemimpin pasukan pembunuh legendaris dari 4 dewa. Varuna merinding mendengar lawannya adalah pembunuh bayaran. Sementara Wisnu menduga Indra tidak boleh lengah. Ketika ditanya prediksinya, Shiva justru menjawab dia tidak tahu. Teman-temannya kesal, tetapi Shiva menjelaskan. Terakhir kali dia melihat Indra bertarung serius adalah masa lalu yang sangat lampau, saat Indra kalah melawan Rudra. Shiva tidak tahu seberapa kuat Indra sekarang. Jadi kita diam dan tonton saja teman kita beraksi, ucap Shiva. Sementara itu di lorong peserta, Indra sedang berjalan menuju arena ketika langkahnya terhenti. Di depannya bersandar pada sebuah pilar muncullah Baihu, salah satu dari 4 dewa Cina. Baihu meminta izin untuk berduel dengan Indra sebagai sesama seniman bela diri, memuji gelar Indra sebagai Vritrahan atau pembunuh Vritra. Baihu bersikeras ingin menjajal tinjunya dengan Indra. Namun Indra yang sedang merokok dengan santai malah berteriak lantang, "Hei, sebutkan nama orang yang sembunyi di pilar belakangku itu." Ternyata benar, Xuanwu keluar dari persembunyiannya. Dia kaget Indra bisa merasakan niat membunuhnya. Baihu menyeringai, mengakui bahwa sandiwara duel terhormat sudah selesai. Saatnya mereka bertindak sebagai dewa pembunuh yang sesungguhnya. Moto dari Suzaku dan teman-temannya adalah halalkan segala cara. Melihat dia dikeroyok, Indra pun membuang rokoknya dan tersenyum. "Ayo, maju kalian." Kembali ke arena. Jarl mengumumkan pertandingan ketiga ronde pertama babak 16 besar, di mana akan segera dimulai pertarungan antara Indra Dewa Petir melawan Suzaku. Di tribun, Zeus dan Hermes membahas betapa berbahayanya Suzaku. Julukan pembunuh dewa surgawi berarti dia memiliki tingkat keberhasilan misi 100%. Untuk menyelesaikan tugas, Suzaku akan melakukan apa saja. Saat Suzaku berjalan ke arena, sebuah drone berbentuk kelelawar terbang membisikkan sesuatu kepada Jarl. Jarl tampak gugup. Dia lalu menginfokan, Dewa Indra saat ini tidak ada di tempat dan tidak bisa dihubungi. Penonton pun heboh. Sesuai aturan, jika Indra tidak muncul tepat waktu, dia akan didiskualifikasi dan Suzaku akan menang. Para dewa mengira Indra kabur karena takut, namun Zeus menyadari sesuatu. Ini pasti ulah Suzaku, dan ini juga bentuk kekuatan dari Suzaku.
Di tribun Hindu, Varuna panik dan ingin menolong Indra, tetapi Shiva melarangnya. Shiva teringat akan masa lalu. Dulu, saat mau dikeroyok olehnya dan Rudra, Indra dengan sombong berkata, dia tidak peduli walau harus lawan 2 orang sekaligus. Shiva pun tersenyum percaya diri. Tenang saja, kalau itu Indra, dia tidak akan kalah, ucap Shiva. Di saat yang sama di lorong gelap, Baihu dan Suanwu menerjang ke arah Indra dari 2 sisi berbeda. Sang dewa petir hanya tersenyum menyambut serangan mereka. Indra pun berdiri tegak dan siap menghadapi serangan. Tiba-tiba sebuah percikan kilat atau sinyal bahaya menyala di samping kepala dari Indra. Baihu menerjang dari depan, tetapi Indra yang merasakan rentetan sinyal bahaya di kepalanya langsung menghantam wajah Baihu dengan telak. Meski hidungnya berdarah, Baihu menyeringai dan memberi kode batin kepada rekannya. Dari balik pilar di belakang Indra, Suanwu melempar sejumlah pisau tajam. Namun serangan itu sia-sia. Indra melompat menghindar dengan mudah dan membuat pisau-pisau itu hanya menancap di lantai. Suanwu tak percaya Indra bisa menghindar, tetapi dia segera berkata, "Sayang sekali Dewa Petir." Lalu tiba-tiba anggota ketiga pun muncul, yaitu Qinlong, yang bersembunyi di pilar dekat Indra tanpa terdeteksi. Dia turun dan menebaskan pedangnya, tetapi lagi-lagi sinyal bahaya muncul di kepala Indra. Bukannya Indra yang terluka, justru wajah Qinlong yang dihantam tinju kanan dari Indra. Qinlong terpental mundur, hidungnya remuk. Suanwu dan Baihu terkejut bukan main. Suanwu tadi sengaja membocorkan sedikit niat membunuhnya agar Indra fokus kepadanya, sementara Qinlong menekan habis hawa membunuhnya untuk serangan dadakan di titik buta. Harusnya taktik itu berhasil. Saat ini Qinlong kagum Indra tidak hanya bisa menghindar, tetapi juga membalas serangannya. Baihu menyadari satu hal, Indra sangat terlatih dalam pertarungan 1 lawan banyak. Sambil membetulkan hidungnya yang patah, Baihu berkata, dia mendengar rumor kalau Indra ialah setingkat di bawah Shiva, tetapi nyatanya dia sangat kuat. Suanwu menggaruk kepala dan mengejek, "Aku dengar dewa-dewa Hindu itu cuma sekumpulan orang-orang bodoh yang taunya duel 1 lawan 1 saja." Mendengar ejekan 1 lawan 1, Indra justru tertawa terbahak-bahak. Indra teringat akan masa lalunya. Lalu dia pun berkata, "Di tempat kami, pengkhianatan, pengeroyokan dan serangan diam-diam serta tipu muslihat itu adalah makanan sehari-hari. Itu adalah tempat yang sangat mengerikan." Indra menjelaskan bahwa di dunia yang biadab itulah Shiva yang memang bodoh dan suka duel secara jujur berhasil naik ke puncak dunia. Mengingat pertarungan Shiva melawan Rudra, Indra pun tersenyum. Dia mengembangkan teknik bertarungnya sendiri justru untuk melampaui Shiva di lingkungan yang keras itu. Tiba-tiba serangan pun terjadi. Indra menutup jarak dengan kecepatan kilat. Suanwu kaget dan mencoba menangkisnya, tetapi hal itu terlambat. Dia dipukul melayang ke udara. Baihu berteriak panik, tetapi Indra sudah muncul di belakangnya dan menghantam dadanya sebelum Baihu sempat bertahan. Baihu pun batuk darah sambil tersengat listrik. Qinlong mencoba menyerang lagi dari belakang. Lalu Indra membatin tentang senjata yang ia asa di dunia Hindu yang kejam itu. Tak peduli serangan dadakan ataupun pengeroyokan, Indra selalu punya jawabannya. Yang pertama adalah lightning fast, yaitu serangan balik secepat kilat. Lalu diikuti dengan serangan pamungkas secepat kilat. Dengan tangan kirinya Indra memukul wajah Qinlong sebelum pedangnya sampai menuju Indra. Lalu dengan kecepatan tinggi dia berpindah ke depan Baihu dan menghantamnya lagi sebelum Baihu bisa mengangkat tangannya. Ketika 2 pedang atau senjata ini bersatu, Indra mendeklarasikan nama serangannya adalah Vajra. Ketiga lawannya pun terluka parah. Indra berniat pergi karena jika dia terhambat di sini, impiannya untuk mengalahkan Shiva hanya akan menjadi angan-angan saja. Tetapi Suanwu belum menyerah. Dengan nafas yang terengah-engah, dia mengakui Indra sangat kuat.
Namun tiba-tiba dia melemparkan tali panjang yang melilit kepala, dada, dan tangan kiri Indra. Xuanwu berkata, "Kami tak perlu mengalahkanmu. Selama kami bisa menahanmu di sini sampai waktu habis, maka kami yang akan menang." Sementara itu di arena, Suzaku berdiri sendirian di panggung pertarungan. Waktu hampir habis. Jarl hendak mengumumkan kemenangan untuk Suzaku karena Indra tidak kunjung datang. Tetapi Suzaku mengangkat tangannya. "Tunggu sebentar." Kembali ke lorong, Indra membanting Xuanwu ke lantai hingga lilitan talinya melonggar. Indra menyuruhnya berhenti karena satu pukulan lagi bisa membunuh Xuanwu. Tetapi dengan wajah yang sangat bengkak, Xuanwu menantang Indra untuk membunuhnya saja. "Kalau kau membunuhku, maka waktu akan habis dan kami akan tetap menang," ucap Xuanwu. Indra pun kesal. Tiba-tiba sinyal bahaya muncul lagi di belakang kepalanya. Lalu dia berbalik dan terkejut. Suzaku berjalan mendekat di lorong itu. Xuanwu kaget, kenapa bosnya ada di sana. Indra bertanya, apa rencana dari Suzaku? Apakah dia mau ikut mengeroyok sebagai pemimpin dari Four Gods atau 4 dewa? Suzaku tersenyum dan berkata, "Ini memang gayaku." Lalu Suzaku melihat anak buahnya yang sekarang babak belur. Dia berkata, "Kalian sudah bekerja keras." Suzaku kemudian mengeluarkan sebuah drone berbentuk kelelawar. Drone itu menyiarkan langsung kejadian di lorong tersebut ke layar hologram raksasa di arena. Jarl, Shiva, Wisnu, Ares, dan Zeus yang menonton di arena terkejut. Setelah itu Zeus malah tertawa senang. Indra pun bingung. "Jadi kau datang jauh-jauh ke sini hanya untuk aku kalahkan," ucap dari Indra. Suzaku memasang kuda-kuda. Dia mengatakan dia yang akan menghajar Indra. Dan aku akan melakukannya dengan cara para dewa Hindu 1 lawan 1. Pertandingan ketiga ronde pertama kiamat Apokalips, Suzaku versus Indra resmi dimulai. Bukan di arena, tetapi di lorong gelap itu. Melihat pertarungan yang kini beralih ke layar hologram, para penonton di arena memberikan reaksi yang beragam. Suzaku menegaskan kepada Indra bahwa mulai sekarang ini adalah pertarungan 1 lawan 1 yang murni. Di tribun para dewa, Ares panik bukan main. Dia mencengkram kerah dari Hermes dan bertanya dengan histeris, apakah boleh membiarkan mereka bertarung di lorong begitu saja? Hermes hanya menanggapi dengan santai. Dia menjelaskan esensi dari Apokalips. Ini adalah turnamen untuk menentukan dewa terkuat lewat kekerasan yang murni. Status, reputasi, kemuliaan, semua itu tidak penting. Yang penting hanyalah kekuatan. Jadi tidak peduli bagaimana atau di mana mereka bertarung, selama hasilnya ditentukan oleh kekuatan, hal itu akan menjadi sah. Zeus dengan otot yang membesar dan urat-uratnya yang menonjol karena saking semangatnya, setuju akan pernyataan dari Hermes. Malah Zeus merasa kalau Suzaku telah melampaui ekspektasinya. Kembali ke lorong gelap. 3 anggota dari 4 dewa yang babak belur yaitu Baihu, Xuanwu, dan Qinglong masih tidak habis pikir. Xuanwu protes, "Kenapa kau datang, bos? Kalau kau tunggu sebentar lagi, kita akan menang. Bukankah moto kita adalah menghalalkan segala cara?" Baihu juga menggertakkan giginya, merasa ini resiko yang tidak perlu, karena mereka biasanya hanya peduli kepada kemenangan yang pasti. Suzaku menatap tajam rekan-rekannya. "Kalau cuma soal menang, kalian benar. Tetapi Suzaku sadar, di turnamen ini, Indra bukan satu-satunya monster yang kekuatannya melampaui ekspektasinya. Siapapun yang ingin maju, harus tumbuh dan berevolusi dengan menjalani sebuah ujian, yaitu melawan yang terkuat." Suzaku mengatakan, "Jika aku tidak berevolusi di sini, aku tidak akan pernah bisa naik ke puncak." Dan itulah keputusan dari Suzaku. Angin dan petir mulai menyelimuti tubuh dari Indra. Suzaku berkeringat dingin, menyadari inilah saatnya, ujian paling murni melawan yang terkuat. Indra pun bergerak dengan sangat cepat dan menutup jarak dengan Suzaku. Suzaku mencoba mengangkat tangannya untuk menangkis, tetapi seperti yang terjadi kepada para anak buahnya,
Serangan pendahuluan Indra terlebih dahulu mengenai Suzaku sebelum pertahanannya terbentuk. Suzaku juga muntah darah, tetapi dia justru tertawa. Kalau aku masuk ke dalam jangkauanmu, berarti kau juga akan masuk ke dalam jangkauanku. Suzaku mencoba menyerang balik ke wajah Indra, namun sekali lagi Indra menghantamnya lebih dulu. Dengan serangan balasan kilat, Suzaku terpental dan terseret di tanah. Di arena, Jarl, Shiva, dan para dewa Hindu bersorak kagum. Varuna dan Agni melihat Indra jauh lebih tajam daripada sebelumnya. Combo Vajranya benar-benar secepat kilat. Shiva berteriak agar Indra segera menghabisinya. Indra pun bergerak maju untuk memberikan serangan terakhir. Namun tiba-tiba sebuah percikan kilat atau sinyal bahaya meletup di depan wajah Indra. Indra mendadak mematung dan menjaga jarak dengan Suzaku. Melihat Indra berhenti, Suzaku yang bangkit berdiri bertanya dengan nada yang mengejek, "Ada apa? Apa kau sudah selesai?" Jarl berkomentar bingung. Di ronde pertama tadi Indra mendominasi secara total. Tetapi kenapa sekarang Suzaku malah berjalan santai mendekati Indra? Dan Suzaku menantang Indra untuk memukulnya lagi. Meski tahu akan ada jebakan, Indra memutuskan untuk meladeni Suzaku. Dia bergerak secepat kilat ke belakang Suzaku dan melemparkan sebuah pukulan keras. Namun apa yang terjadi? Semua orang terbelalak. Bukan Suzaku yang terluka, tetapi tangan kanan Indra yang baru saja memukul justru hancur tercabik-cabik. Jari-jari dan tangannya pun terluka parah. Dari punggung Suzaku terlihat sesuatu yang muncul keluar. Ribuan bilah tajam berbentuk wajik hitam menyusun diri seperti sebuah sayap. Baihu tidak percaya, bosnya sudah mengeluarkan jurus itu di babak 16 besar. Zeus tersenyum dan berkata, siapa sangka bocah baru itu punya benda ini. Hermes menjelaskan dengan antusias. Senjata itu adalah harta rahasia Pantheon Cina, yaitu pedang hantu berkicau riak merah. Ribuan bilah pedang yang bisa menyusun diri secara bebas sesuai kehendak dari penggunanya. Suzaku kini melapisi kedua lengannya dengan bilah-bilah itu dan membentuk senjata yang mengerikan. Jarl berteriak bahwa situasi berbalik secara total. Serangan kilat dari Indra berhasil dipatahkan oleh armor pedang dari Suzaku. Dan kini Indra kehilangan satu tangan utamanya. Para dewa yakin pertandingan sudah berakhir. Suzaku awalnya berpikir demikian, tetapi dia melihat mata dari Indra. Meski tangannya hancur, semangat bertarung dewa petir itu tidak goyah sedikit pun. Indra mengangkat kepalan tangan kirinya dan dia kembali menantang Suzaku. Dalam hati dia yakin Vajranya belum kalah dan dia akan mengincar serangan balik. Suzaku lalu memegang beberapa bilah pedangnya. Serangan balasan kilat seperti itu tidak akan ada gunanya melawan pedang hantuku, ucap Suzaku. Suzaku melempar bilah-bilah itu seperti sebuah shuriken. Indra melesat menghindar dan berhasil masuk ke depan Suzaku. Dia siap melepaskan serangan balasan kilat dengan tangan kirinya, tetapi dia terlambat. Indra baru sadar banyak bilah tajam sudah menancap di punggungnya. Dalam sekejap, Suzaku sudah berpindah ke belakang Indra. Lengan kanan Suzaku kini membentuk sebuah sabit besar dari kumpulan bilah pedangnya. Teknikmu punya kelemahan yang sangat jelas, ucap Suzaku. Dan sebuah tebasan besar merobek dada Indra. Darah pun menyembur deras. Suzaku berdiri tegak di belakang Indra yang terluka parah dan mendeklarasikan, bahkan dalam pertarungan 1 lawan 1, ini adalah kemenanganku, ucap Suzaku. Sebuah flashback diperlihatkan. Valhalla, yaitu tempat para dewa tinggal, memiliki wilayah-wilayah indah seperti Olympus atau Takamagahara, tempat para dewa kelas atas hidup. Hal yang sama berlaku di Pantheon Cina. Para dewa elit tinggal di ibu kota bernama Shangdi. Sementara ribuan dewa tingkat rendah berjuang hidup di daerah kumuh di luar ibu kota bernama Kota Muryo.
Kesenjangan antara dua dunia itu bagaikan bumi dan langit. Di masa lalu, Suzaku muda sedang menatap menara Shangdi dari jalanan kumuh ketika Nuegui atau Dewa Wabah dan anak buahnya memalaknya. Nuegui memperlihatkan aturan mutlak di kota itu, jangan pernah melawan dewa yang kuat. Namun Suzaku tidak gentar. Aturan yang bagus, aku suka, ucap dari Suzaku. Lalu dia pun menonjok wajah dari Nuegui. Dari kejauhan, Baihu, Xuanwu, dan Qinglong mencoba menonton, terkesan dengan nyali si pendatang baru yaitu Suzaku. Mereka memutuskan untuk ikut campur. Baihu menendang wajah Nuegui yang sedang mencengkram Suzaku. Pertempuran pun pecah, namun akhirnya mereka berempat babak belur dihajar oleh Nuegui yang jauh lebih berpengalaman. Saat Nuegui pergi sambil menghina mereka sebagai sampah, Suzaku yang terkapar bertanya, kenapa mereka menolongnya? Xuanwu menjawab, kami cuma muak melihat tingkah dari mereka. Suzaku tertawa senang, jawaban yang bagus, ucap Suzaku. Dia pun bangkit dan mengajak ketiga dewa itu bergabung dengannya. Suzaku menjelaskan, dia sudah menghafal seluruh pola gerakan musuh tadi. Saat konfrontasi berikutnya, Suzaku menang secara telak. Saat itulah Baihu, Xuanwu, dan Qinglong menyadari Suzaku berbeda. Dia adalah sosok yang akan membawa mereka terbang tinggi keluar dari kota kumuh itu menuju puncak Valhalla. Kembali ke masa kini, Suzaku melesat melewati Indra setelah menebas dadanya. Para dewa yang menonton yaitu Jarl, Ares, Shiva, dan Brahma terkejut. Namun pipi kiri Suzaku juga tergores sedikit, hasil dari serangan balik kilat Indra yang nyaris mengenainya. Suzaku menyeringai, aku sudah bisa melihat teknikmu, ucap Suzaku. Ternyata bila-bila pedang hantu berkicau riak merah yang tadi dihindari Indra mampu berputar balik dan menyerang dari titik buta. Jarl berkomentar bahwa Suzaku telah menghancurkan kecepatan kilat milik Indra. Indra pun menggertakkan gigi sambil menahan sakit. Meski terluka parah, dia masih berdiri. Suzaku tidak mau lengah sedikit pun dan melempar lebih banyak bilah pedangnya. Indra menggunakan kecepatan kilatnya untuk melompat ke sisi pilar di belakang Suzaku. Tetapi sebuah bilah menancap di tulang kering kaki kirinya. Indra pun jatuh terduduk dan dia bingung kenapa dia tidak bisa bereaksi terhadap serangan dari Suzaku. Di tribun penonton, Hermes akhirnya memecahkan misterinya. Dia menjelaskan kepada Ares dan Zeus, teknik andalan Indra bernama Vajra, terdiri dari dua komponen yang simpel, yaitu gerakan mendekat atau menghindar, dan yang kedua adalah serangan. Meski Indra memolesnya sampai batas absolut, tetap ada jeda dalam gerakannya, yaitu saat Indra beralih dari fase bergerak ke fase menyerang. Suzaku membidik celah sepersekian detik itu. Zeus mengakui kemampuan Suzaku memanfaatkan celah setipis itu membuktikan bahwa kita tidak boleh meremehkan Suzaku. Kembali ke lorong, Indra pun batuk darah. Namun anehnya dia malah tersenyum lebar. Aku senang ikut apokalips ini. Akhirnya aku bisa bertarung serius melawan orang-orang kuat, ucap Indra. Indra pun sadar dia tidak bisa menang melawan Suzaku dengan kondisinya yang sekarat. Itu artinya dia tidak punya pilihan lain selain menyelesaikan teknik pamungkasnya sekarang juga. Teknik ini adalah teknik yang dia ciptakan khusus untuk melawan Shiva. Kartu asnya ialah bilah ketiga yang belum sempurna. Angin kencang dan petir dahsyat mulai meledak dari dalam tubuh Indra. Suzaku merinding. Matanya membelalak menyadari bahaya besar yang akan datang. Baihu yang menonton dari pinggir pun tersenyum. Dalam hati dia memperingatkan Indra agar tidak meremehkan bos mereka. Suzaku lalu menantang Indra dan berkata, majulah. Indra bersiap untuk bentrokan terakhir dengan teknik pamungkasnya yang bernama Vajra Astra. Indra bersiap melepaskan Vajra Astra. Angin puyuh dan kilat ganas meledak di sekitarnya. Suzaku mengangkat kedua tangannya. Dalam hati dia menantang Indra untuk segera maju. Dia pun berniat melahap lawan yang kuat ini demi memanjat ke tingkat yang lebih tinggi.
Namun tiba-tiba di puncak konsentrasinya, Suzaku melihat sekilas masa depan yang belum terjadi. Dalam mata batinnya, dia melihat lengan kanannya putus total dan dirinya muntah darah, sementara Indra berdiri tegak sebagai pemenang di belakangnya. Penglihatan mengerikan itu hanya berlangsung secara sesaat, tetapi cukup membuat Suzaku panik. Hasil macam apa itu? Batin dari Suzaku. Namun Suzaku memiliki wawasan dan pengamatan yang luar biasa, di mana pengamatannya akan semakin tajam selama pertarungan ini. Dia yakin bisa membalas teknik baru dari Indra. Lalu dia pun melepaskan semua bilah pedang hantu berkicau riak merah dari lengannya dan menyatukannya semua menjadi satu pedang raksasa bernama pedang pembunuh naga sayap Phoenix. Baihu, Xuanwu, dan King Long kagum. Mereka mengenali itu sebagai teknik ofensif pamungkas dari Suzaku, sebuah senjata yang membuang segala bentuk pertahanan demi serangan pamungkas yang mematikan. Suzaku sadar, bilah ketiga milik Indra ini tidak bisa ditangkis ataupun dihindari. Itu adalah serangan satu kali pukul yang pasti akan membunuhnya. Teknik yang diciptakan Indra khusus untuk mengalahkan Shiva. Teknik ini menuangkan seluruh kecepatan gila dari Indra menjadi kekuatan murni tanpa memperdulikan pertahanannya. Namun ada resikonya, tubuh Indra pasti akan hancur sendiri setelah menggunakan teknik ini. Ini adalah kartu as yang belum sempurna dan bisa merusak dirinya sendiri. Meski begitu, Suzaku yakin serangan pamungkas Indra sudah berevolusi menjadi serangan yang tak terelakkan. Maka Suzaku memutuskan, jika tidak bisa ditangkis atau dihindari, aku akan membalasnya dengan seluruh kekuatanku dan menebasnya. Saat ini bagi Suzaku tidak ada hal yang mustahil. Zeus, Hermes, Ares, dan para dewa Hindu menahan nafas menanti bentrokan terakhir ini. Waktu seolah memadat dan kehilangan makna. Momen itu pun tiba. Indra segera menerjang maju. Lalu tiba-tiba tubuhnya tampak tersandung dan jatuh ke depan. Sepintas Suzaku mengira Indra gagal mengendalikan kekuatannya dan terjatuh. Tetapi Suzaku salah. Indra tidak menggunakan tangan kanannya yang hancur maupun kekuatan dari tangan kirinya. Dari posisi jatuh itu, Indra melakukan salto depan di udara dan melepaskan Tirtia Khadga, sebuah tendangan memutar mematikan dengan kaki kanannya. Serangan ini di luar nalar, namun Suzaku bisa melihatnya. Dia mengayunkan pedangnya untuk menyambut tendangan Indra dengan counter yang sempurna. Indra pun bereaksi terhadap tebasan itu. Terdengar suara tulang remuk yang sangat keras. Debu mereda. Kedua petarung itu berdiri saling membelakangi. Suasananya sangat hening. Jarl bertanya-tanya, apakah ini adalah akhirnya? Suzaku menunduk melihat tubuhnya. Ternyata bahu kirinya telah hancur total, melesak masuk ke dalam dadanya. Suzaku memuntahkan darah segar. Dia teringat momen terakhir tadi. Saat itu, dia pikir counter atau serangan baliknya sudah sempurna. Tetapi di sepersekian detik terakhir, Indra mengubah jalur tendangannya di udara. Indra tidak hanya menghindari tebasan maut dari Suzaku, tetapi sekaligus mendaratkan serangannya sendiri. Teknik yang luar biasa, puji dari Suzaku. Pedang pembunuh naga sayap Phoenix hancur berkeping-keping. Melihat wajah panik rekan-rekannya, Suzaku tersenyum lemah. Jangan pasang wajah begitu. Aku sudah paham gerakan Indra. Kita masih bisa naik lebih tinggi lagi, ucap Suzaku. Dan Suzaku pun ambruk ke tanah. Jarl berteriak, menyatakan pertarungan ini resmi berakhir. Indra berjalan tertati menjauh saat Shiva dan dewa Hindu lainnya datang menyambutnya. Nyaris saja, komentar dari Shiva secara santai. Brahma menambahkan, sepertinya kau menemukan sesuatu yang baru dalam pertarungan tadi. Indra pun setuju. Dia menoleh ke belakang, melihat anggota Four Gods yang sibuk mengurus Suzaku. Indra mengakui, teknik barunya itu mungkin tidak akan berhasil jika lawannya bukanlah seorang sekuat Suzaku. Lalu Indra mengeluarkan sebatang rokok, menyalakannya dengan jentikan listrik dari jarinya.
dan menghembuskan asap yang panjang. Aku bangga bisa bertarung melawan Suzaku, ucap Indra. Dengan waktu 14 menit 13 detik, pemenang pertandingan ketiga babak 16 besar Apokalips adalah sang dewa petir, Indra.